Ya. Ada buku saya nggak bawa, judulnya itu The Velvet Rope, tali beludru. Tali berutut. Nah, kita sering melihat kan, Oh iya. di banyak perjamuan itu ada tali beludru, VIP, non-VIP. memisahkan antara yang VIP dengan yang tidak. Iya. Dan itu dalam konteks keseharian kan muncul banyak. Kita naik kereta, ada kelas sleeper, ya, ada kelas bisnis. Dan ketika itu masih ada, yakinlah kesenjangan semakin tinggi. Karena orang yang punya akses lebih tinggi menikmati privilege-nya, dan akhirnya apa? Itu ditangkap oleh pemain ekonomi. Nah, sehingga karena pasarnya itu ada kan, nah akhirnya itu kesenjangan tidak akan mudah terkikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di Ngalir, ngobrol ala IR dari Department of International Relations Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya yang berkaitan dengan buku-buku apa saja sih yang menarik untuk dibaca. Sebenarnya sih kalau kita lihat lagi ya di video yang sebelumnya itu kan gak hanya ngebahas tentang buku-buku saja ya, tapi juga macam-macam, termasuk respon dari Mbak Karin, kemudian Pak Fatul dan juga Mas Majid berkaitan dengan isu-isu terkini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Mungkin saya akan ke Pak Fatul dulu ya. Pak Fatul, kali ini sebenarnya kita mau ngobrol tentang apa sih? Nah ini nyambungnya ini Mbak Dian. Ya. Ini bukunya bukan saya loh. Saya baca ini tadi. Ini menarik ini. Ya, bisa menceritakan isi bukunya dan kenapa para sobat ngalir harus baca. Ya, jadi ini buku terkait dengan kritiknya Michael Sandel terhadap sistem meritokrasi. Kita kan sering mengira bahwa sistem meritokrasi adalah sistem yang paling baik. Betul. Karena kita selalu menganggap ya siapa yang terbaik lah yang harus terpilih dalam posisi yang memang terbaik juga. Ya. Tapi kadang-kadang kita jadi melupakan bahwa dalam sistem meritokrasi itu lupa starting point setiap orang tuh beda-beda. Betul. Ada orang yang punya privilege lebih kan, yang ketika dia harus memulai sesuatu, misalkan garis finishnya di angka 100, kalau orang di mereka udah punya privilege, dia starting point-nya angka 60, 70. Orang-orang yang tidak punya privilege, mulai dari 0, dari 5, dari 10, begitu kan. Sehingga kalau kita hanya menganggap semua itu harus berdasarkan meritokrasi dengan mengabaikan tadi bahwa starting point setiap orang itu beda-beda, itu bisa menjadi tirani dari meritokrasi. Nah itulah mengapa misalnya di beberapa konteks perempuan harus diberi akses. Nah karena tadi lapangan permainannya belum landai, belum landai. Leveling the playing field belum landai. Sehingga perlu ada afirmasi. Affirmative action, betul. Nah itu tampaknya perlu digabung antara meritokrasi sama afirmasi. Saya pernah protes misalkan waktu ada seminar terkait dengan ISMA. Saya protes, saya sambutan, saya protes. Kalau sistem rekrutmennya tetap seperti ini, maka yang bisa ikut ISMA hanya mahasiswa-mahasiswa kaya. Iya, betul. Karena mereka punya uang untuk ikut kursus bahasa Inggris dan lain-lain. Alhamdulillah, tahun kemudian didengarkan protes saya. Ada jalur afirmasi. Karena ini perlu difasilitasi. Iya, betul. Supaya punya kesempatan yang serupa. Nah, ini memang tirani meritokrasi itu perlu mendapatkan perhatian, terutama untuk di konteks-konteks di mana kesetaraan belum menjadi bagian dari sehari-hari. Apalagi kalau kita lihat dampak negatifnya begitu dari tirani meritokrasi ini. Michael Sandel itu menyebutnya sebagai meritocratic hubris. Jadi orang-orang yang merasa sudah berprestasi karena mereka tidak sadar bahwa mereka bisa berprestasi itu karena ada privilege, karena ada hal-hal yang membuat mereka latar belakang sosial mereka, sehingga akhirnya mereka meremehkan, merendahkan orang-orang yang dianggap tidak punya prestasi. Sombong jadinya. Jadi sombong gitu ya. Saya belum baca bukunya, ada contoh realnya nggak Mas yang dituliskan di situ? Kalau di sini dia pakai contoh real di Amerika Serikat terkait dengan Donald Trump lagi. Ini kita kembali ke Donald Trump. Donald Trump itu adalah topik yang sangat hangat untuk dibahas. Michael Sandel berusaha merasionalisasi kenapa Donald Trump bisa terpilih. Karena justru orang-orang yang mendapatkan merit tadi, yang mereka berjaya di masanya Obama sebelumnya, punya kebiasaan meritocratic hubris. Anda ini gagal ya karena memang Anda sendiri malas. Anda ini miskin ya karena Anda sendiri tidak mau bekerja keras. Padahal
menjadi kaya itu bukan hanya soal bekerja keras kan, tetapi mereka lupa bahwa mereka karena mereka bisa kuliah di Harvard gitu ada kan. starting point Ada starting point beda, beda. Sementara untuk sekolah di Harvard kan nggak cuma pinter aja, harus punya uang juga. Donald Trump kan Iya, di bawah gedung. betul. Apalagi nggak cuma harus punya uang. Kalau misalkan ada orang tuanya alumni Harvard, punya peluang lebih besar untuk keterima dari legacy tadi. Dan itu yang menjadi efek negatif dari meritokrasi tadi. Jadi nggak selamanya ketika tadi bahas Donald Trump itu kita lihat Donald Trump sendiri yang buruk, tapi kenapa Donald Trump itu sendiri terpilih? Ternyata karena ada sistem meritokrasi yang terlalu diagung-agungkan sehingga membuat orang yang merasa merit punya kebiasaan meritokratik hubris tadi. Dan ini kalau tidak diputus bisa jadi akan terus-menerus terjadi dan akhirnya orang-orang yang sebenarnya punya kesempatan untuk maju juga tapi kemudian tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Betul. Kalau menurut Pak Fatul gimana, Pak? Nah, makanya harus digabungkan dengan afirmasi. Afirmasi tadi ya. Jadi yang misalkan lah contoh lah kuliah, dia kan harus mampu. 2, akademik dan keuangan. Iya, betul. Kalau dia mampu akademik nggak punya keuangan, nah afirmasinya di situ. Nah, kemudian kalau dibalik, mampu keuangan, akademiknya nggak begitu mampu. Wah, jadi susah kan? Bakar jadi susah kan? Saya jadi ingat Pak yang IISMA itu sebelum ada jalur afirmasi di HI kan tidak semua mampu untuk tes bahasa Inggris yang sangat mahal ya. Jadi afirmasi dari HIUI waktu itu kita coba biayai mahasiswa-mahasiswa yang punya kemampuan akademik tapi secara keuangan mungkin belum bisa langsung tes gitu. Kalau akademiknya agak kurang, tapi saya punya cerita menarik itu. Nah, gimana Pak? Waktu itu saya sebut namanya Profesor Anhar Gonggong ke UII. Waktu itu sedang visitasi. Waktu kita mengajukan gelar pahlawan untuk Pak Kahar. Saya ditanya dalam mobil itu, Mas, di UI boleh nggak orang bodoh kuliah? Kalau nggak boleh, kuliah di mana mereka? Nah, jawabannya kan susah kan? Nah, saya mengatakan, sebetulnya kita ingin semuanya bisa kuliah di UI. Tapi karena ada sistem rasio yang harus kita ikuti, akhirnya kita seleksi. Nah, kita seleksi. Dan akibatnya memang standar akademik menjadi salah satu tapis untuk seleksinya. Padahal harusnya yang bodoh pun harusnya bisa belajar. Cuma karena ada sistem yang membuat kita berpikir banyak. Contoh, akreditasi. Nah, itu kan menjadi kualitas input. Nah, kan jadi masalah. Jadi memang sistemnya dibuat meritokrasi. Kalau saya jadi teringat dengan sebuah paper sebenarnya, belum jadi buku, masih paper yang ditulis oleh beberapa profesor di Amerika dan dari India begitu ya. Judulnya itu adalah Cognitive Endurance as Social Capital. Jadi pendidikan itu dari argumen tersebut masih mazhabnya behavioralis juga gitu ya. Dia bilang pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi lebih penting dari itu adalah bagaimana membentuk seseorang generasi baru itu untuk bisa punya cognitive endurance, kemampuan untuk berpikir dalam jangka waktu panjang terus menerus, sehingga dia punya etos kerja yang baik, punya tadi ya kemampuan berpikir yang baik, dan itu tampaknya salah satu upaya universitas di situ kalau nggak salah. Nah, jadi mungkin ketika dia inputnya mungkin masih kurang bagus secara akademik. Dari proses perkuliahan itulah ya kita berharap outputnya bisa punya cognitive endurance ya dari proses belajar, proses dapat tugas, kerja kelompok, sehingga punya cognitive endurance sehingga nanti di akhirnya dia outputnya bisa ada peningkatannya gitu, ada deltanya lah gitu ya, delta ke dalam kemampuan. Saya ngomongin HI lagi nggak ngomongin buku ya. Jadi di HI ya Mbak Dian ya, kita punya program itu tahun lalu, tahun ini belum kita adakan lagi, tapi kita punya program study club. Study club itu mahasiswa, nanti kalau kurang tambahin ya Mbak. Mahasiswa itu Pak Fatul, mahasiswa itu kita minta berkelompok, kemudian untuk mereka bikin semacam kelompok belajar, tapi nggak boleh satu kelompok itu IPK-nya bagus semua. Nah, bagus itu. Harus ada yang IPK-nya di atas 3,5, ada yang IPK-nya 3 sampai 3,5, ada yang IPK-nya di bawah 3 gitu. Supaya yang dan yang kita ukur, kita kan pokoknya ada hadiahnya nih nanti dari semua kelompok ini mana yang paling bagus performanya, bukan yang mana yang IPK-nya paling tinggi, tapi mana yang deltanya paling tinggi gitu. Jadi misalnya ada yang awalnya dia rata-rata IPK-nya 2, terus tiba-tiba dia jadi 2,7. Memang nggak kumlat ya, belum kumlat, tapi delta ini kan pasti terbantu karena dia bekerja kelompok, belajar bersama teman-temannya itu. Sehingga memang
peran universitas tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Majid, kita meskipun tadi ada sistem, ada standar, ketika misalnya masuk kan pasti tetap bervariasi ya Pak. Betul. Ada yang sangat mungkin cepat nangkep, ada yang perlu dijelaskan beberapa kali. Tapi kan kita sebagai pendidik, memang lebih mudah ngajar kalau udah pinter duluan kan. Ya. Tapi itu menurut saya justru jadi lahan kita untuk apa ya? Berkontribusi dalam mencerdaskan generasi bangsa gitu. Itu belum lagi kalau kita melihat dalam konteks Indonesia. Belum tentu loh yang ketika masuk nilai rendah itu bodoh loh. Iya, betul. Iya, Kan ketika SMA di daerahnya dia itu paling pinter. Iya. Nah, tapi karena kondisi ya kan? ketimpangan yang ada. Nah, yang seperti itu perlu dilihat. Makanya saya termasuk bukan penggemar berat, misalkan ada sekolah-sekolah unggulan itu. Kan ada sekolah bertaraf internasional. Ya. Nah, itu kan menjadikan ketimpangan lagi kan? Karena dan itu didukung oleh kebijakan. Akibatnya yang pintar ngumpul di sekolah A, yang bodoh di sekolah B. Nah, kalau ini tidak kuat iman, jadi sombong. Kalau yang nggak kuat iman, jadi minder. Nah, kira-kira gitu. Makanya kalau ini bergabung seperti yang dijalankan DHI menarik. Bagaimana saling maju, saling ada yang mengangkat, ada yang berkontribusi. Tadi ngomongin tentang study club grant ya. Di mana lagi teman-teman semua ada program studi yang menyediakan hibah atau grant untuk teman-teman belajar. Jadi teman-teman misalnya belajar sambil nongkrong di kafe, atau mungkin sambil ngopi-ngopi, itu dibiayai ya. Miss Karin ya, Mbak Karin ya. Iya, gitu. Jadi mentor. Pembina. Ini Mas Majid tuh jadi mentor. Ada moto study club grant. Apa Mbak Karin motonya? Apa ya? Aku lupa. We raise up by. We rise by lifting others. We raise by lifting others. Jadi kita maju bukan karena berkompetisi tapi karena berkolaborasi. Nah, bagus itu. Nah, ini budaya yang saya kira perlu dihidupkan di mahasiswa karena kan kalau kita lihat kan banyak dari mereka tuh yang mungkin kalau belajar atau mungkin di masa-masa ketika menjelang ujian tuh kan cenderung ke fokus ke diri sendiri. Betul. Gitu. Ya, jadi cenderung untuk individualis dan lain-lain. Nah, kalau menurut mungkin Pak Fatul gimana nih katanya dengan ini? Bagus sekali itu karena tidak mungkin nanti kita bekerja, berkarya itu sendirian. Dan itu sebenarnya ditulis di sini juga loh Mas. Iya. Karena orang sukses itu seringkali lupa bahwa ada kontribusi orang lain. Nah, kan ini. Betul. Jadi ada yang membuat sistem, ada yang memfasilitasi, diklaim sebagai kesuksesan personal. Betul. Nah, kita juga sama. Jadi meritokratik hubris tadi kan, makanya. Jadi dengan menyadari bahwa kita tidak mungkin melaju sendiri, maka kita harus memberikan ruang untuk orang lain berkontribusi, dan ketika kita sampai pada posisi tertentu, yakinlah kita tidak atau bukan karena kerja keras kita sendiri, ada kontribusi banyak orang. Kesadaran itu menjadi penting itu. Jadi biar enggak songong. Ini kayaknya bakal jadi kuat untuk podcast kali ini ya. Jadi pinter boleh tapi songong jangan. Betul. Kita ngobrolin apa lagi nih? Kayaknya banyak banget. Masih banyak ini. Durasinya masih lama, tenang aja. Bukunya Pak Fatul juga nampaknya juga masih banyak ini yang belum dibahas ini. Di sini juga masih banyak banyak di situ itu. Oke, tadi mungkin menyambung sedikit kaitannya dengan meritokrasi, kemudian juga kapitalisme ya. Kalau menurut mungkin nanti Mas Majid boleh ya, Mas Majid kemudian Pak Fatul, bagaimana pandangan Mas Majid dan Pak Fatul tentang kayak akses ke publikasi yang apa-apa tuh sekarang tuh serba bayar gitu. Apalagi kan tadi di opening Mbak Karin juga bilang gitu, bukunya yang asli ya gitu. Tapi kan tadi kan karena mungkin setiap orang punya starting point yang berbeda, mungkin mereka tidak mampu untuk purchase buku yang asli. Apalagi kan kalau buku-buku yang cetakan yang ori, yang asli itu kan mungkin yang kecil kayak Factfulness-nya Pak Fatul aja mungkin 200 ribuan ya. Nah, apalagi kalau ternyata untuk satu mata kuliah saja itu tidak cukup satu buku gitu. Nah, ini gimana ini? Apalagi jurnal-jurnal kan juga harus subscribe juga ya kadang-kadang. Ya, untuk jurnal Fatul gimana? Santai saja kalau di UI. Nah, kita punya portal jurnal, tinggal sediakan waktu dan kesabaran membaca. Dan buku juga ada di situ. Juga di situ. Di perpus kita disediakan ya. Di perpus kita juga ada banyak buku. Nah, sebetulnya
peluangnya itu banyak. Cuma seringkali kita kebanyakan alasan. Betul. Jadi tidak memanfaatkan peluang itu. Iya. Peluang itu. Nah kalau memang ini dibutuhkan, ya tinggal bilang ke perpustakaan. Perpustakaan akan beli. Dan selama ini seperti itu. Jadi teman-teman kalau di UI bisa mengusulkan begitu ya. Betul. Bisa mengusulkan. Penting dibeli sama perusahaan. Terkait dengan kuliahnya. Iya. Kalau saya mungkin sedikit tambahin terkait dengan latar belakang ekonomi politiknya. Ini ada buku juga nih dari Pak Fatul ini. Yang mana ini? Ya itu yang Joseph Stiglitz. Ini ya, Divide. Ini salah satu chapternya. Masih ada labelnya itu ya. Iya. Membahas terkait dengan kan demokrasi kan by the people, of the people, for the people. Di twist sama Stiglitz. Jadi sebenarnya tuh demokrasi kapitalisme di Amerika itu saat itu by 99%, of 99%, for the 1%. Ya, untuk menunjukkan betapa besarnya ketimpangan di Amerika Serikat. Nah, di Indonesia sendiri, kalau kita lihat misalnya, ini kan data terbaru dari World Bank bikin heboh kemarin kan, 60,3% orang Indonesia di bawah garis kemiskinan berdasarkan standar World Bank untuk negara pendapatan menengah ke atas. Kan Indonesia katanya sudah masuk negara pendapatan menengah ke atas gitu kan. Kalau pakai standar tersebut 60,3%. Kalau standarnya pemerintah Indonesia kan 9% begitu kan ya. Nah, kemarin saya iseng-iseng buka data dari majalah Forbes yang suka meranking orang terkaya di dunia. Ada ranking orang terkaya di Indonesia. Ternyata saya bandingkan dengan negara-negara di ASEAN yang lain, top 10 kekayaan orang terkaya di Indonesia itu lebih besar dibandingkan top 10 orang terkaya di Malaysia, di Thailand, di Singapura, di Filipina, bahkan kayak Malaysia atau Singapura yang sudah jadi negara maju. Negara penghasilan tinggi. Total kekayaan orang 10 terkayanya itu Indonesia jauh lebih besar dibandingkan mereka. Boleh di-spill nggak nama-namanya? Waduh, tinggal dibuka di majalah Forbes gitu ya. Nanti tiba-tiba hilang videonya. Itu dia. Di take down nanti sama YouTube. Itu kan menunjukkan dengan 60% orang Indonesia itu masih miskin. Kemudian top 10 orang terkaya itu jauh lebih kaya daripada orang-orang di negara maju kayak di Singapura. Itu kan ada ketimpangannya besar sekali kan. Dan itu kan menjadi latar belakang kenapa kok di Indonesia sekarang kita lihat pekerjaan makin susah begitu kan ya. Kemudian juga ada tantangan UMR-nya stagnan. Karena ternyata kekayaannya mengumpul di atas, tidak terdistribusi ke bawah begitu kan. Dan itu bisa jadi sumber ke orang itu lelah dengan demokrasi. Kalau katanya Fukuyama di jurnal yang baru, itu Fukuyama bilang demokrasi itu harus bisa deliver its promise. Kan salah satu janji demokrasi kan mampu mensejahterakan karena itu membuka jalur redistribusi kan. Ternyata kalau demokrasi nggak bisa ngasih redistribusi, ya orang jadi lelah dengan demokrasi dan jadi malas dengan demokrasi. Kalau data BPS kan katanya 8,5%. Iya, betul. Karena di bawah garis standarnya berbeda. Iya, jadi pakai cost basic needs ya kalau di BPS itu. Kalau yang BPS kan dari pengeluaran per bulan. Iya, pengeluaran per bulan. Dan untuk beberapa daerah itu hanya 480.000 per bulan, itu di atas sedikit udah nggak miskin. Berarti 500 udah nggak miskin di beberapa daerah. Padahal juga belum layak. Belum kaya. Gitu. Dan kalau cuma klasifikasinya kan kebutuhan makanan dan non makanan. Kalau saya lihat juga yang non makanan belum update ya Pak. Kalau sekarang kan internet itu kayak kebutuhan wajib ya, bisa dibilang ya kan, mau kerja atau belajar juga apa-apa juga itu harus kalau akses di Maslow hierarkikalnya itu mungkin ada internet. Kebutuhan tentang internet masuk hierarki ya. Hierarki kebutuhan. Yang kesekian itu ya. Nah, yang ini tadi menarik. Ada buku saya nggak bawa. Judulnya itu The Velvet Rope. Tali berudru. Nah, kita sering melihat kan. Di banyak perjamuan itu ada tali berudru. VIP, memisahkan antara yang VIP dengan yang tidak. Dan itu dalam konteks keseharian kan muncul banyak. Kita naik kereta, ada kelas sleeper, ada kelas bisnis, dan ketika itu masih ada, yakinlah kesenjangan semakin tinggi. Karena orang yang punya akses lebih tinggi menikmati privilege-nya, dan akhirnya apa? Itu ditangkap oleh pemain ekonomi. Nah, sehingga karena pasarnya itu ada kan, nah akhirnya itu kesenjangan tidak akan mudah terkikis. Untuk semakin memudahkan layanan bagi yang mampu bayar. Persis. Kayak kesehatan. Betul. Nah, sehingga misalkan ini gerbong kereta yang tadinya muat 100 dikurangi hanya 50 saja karena ada yang mau bayar. Hanya 50 orang kan tersinggir. Atau bahkan 100-nya tersinggir, diganti 50 yang baru. Karena kursinya diganti semua untuk kelas karena super eksekutif misalkan.
Jadi kesenjangan menjadi PR global. Ya. Dan sialnya kita yang kadang berada di golongan yang mendapatkan privilege menikmati itu dengan sukacita. Betul. Nah, sehingga itu melanggengkan paling tidak kesenjangan yang ada dan bahkan sampai level tertentu justru memperdalam jurang kesenjangan itu. Kalau di studi gender ada apa quote seperti ini. Kalau kamu resah ketika ada upaya orang memperjuangkan kesetaraan, berarti kamu merupakan bagian dari yang mengeksploitasi kesenjangan itu. Nah, betul. Persis seperti itu kan? Karena merasa terganggu ya. Iya. Nah, dia bisa menikmati privilege itu karena ada orang yang dieksploitasi. Betul. Karena dia udah berada di lantai makanan paling atas kira-kira gitu kan. Disuruh turun biar leveling the playing field tadi. Nyaman. Berarti kan dia menurunkan standar kemewahan itu kan. Betul. Dan itu terlihat sangat natural manusiawi kan. Karena orang itu kan naturalnya enggan keluar dari zona nyamannya. Nah, ini memang butuh apa ya? Kerelaan gitu kan, kerelaan. Bagaimana rela, suka, bahagia ketika kawan kita mendapatkan privilege yang serupa dengan kita. Itu kan penting. Ya. Dan itu tidak mudah loh. Karena nature-nya kita tuh kan kompetitif. Tidak umum. mudah. Iya. Kalau katanya Hobbes ya. Di banyak tempat termasuk di kampus. Contoh ya, saya buka ini. Ya, contoh. Misalkan kita ada remunerasi. Sensor enggak? Ya kan? Remunerasi. Nah, ketika poin remunerasinya kita turunkan, kalau kita lebih sedikit berarti kawan kita di pojok sana dapat bagian. Kalau kita dapat poin yang sama dan dapat uangnya lebih sedikit, artinya apa? Banyak kawan kita yang kebagian. Iya, betul. Nah, pola pikir itu sulit diterima loh. Iya, Benar kan? apalagi kalau soal pemasukan kan. Nah, makanya kan agak berat biasanya. Makanya seringkali kan kita akhirnya jargonnya boleh beda pendapat, yang nggak boleh kan beda pendapatan. Nah, kan jadi masalah itu. Betul. Nah, ini autokritik ini, autokritik. Jadi ketika kita dengan poin yang sama, dengan produktivitas yang sama, tapi penghargaannya lebih kecil, itu artinya banyak kawan-kawan kita yang mendapatkan bagian dari kue yang selama ini kita nikmati sendiri. Berarti harusnya kalau berkurang kita berbahagia. Betul. Ya, Nah, ya. Tergantung alasan berkurangnya sih, Pak. betul. Kalau ternyata dieksploitasi sama pihak yang lebih, ini kalau kita bicara soal negara ya, Pak, bukan bicara kampus. Kadang-kadang kan berkurangnya bukan karena kita leveling the playing field, tapi karena ada pihak yang lebih Betul, itu beda lagi kan. Ya, betul. Ada kooptasi kan. Kali ini kan dalam rangka melandaikan lapangan permainan. Jadi mulya bareng, mukti bareng. Nah, nilai-nilai seperti itu banyak didiskusikan di HIUII. Betul. Menarik sekali. Penting itu. Mas Majid kayaknya tadi mau ngomong sesuatu. Oh, sebenarnya ini terkait dengan refleksi tadi aja ya, terkait dengan kita melihat adanya persoalan-persoalan yang ada begitu ya. Kok kita kayaknya sering kali self-centric banget begitu kan ya. Ternyata ya kita memang harus punya, dan tadi apalagi Michael Sandel kan mengangkat ada meritocratic hubris. Oh, kita merasa berprestasi, penghasilan kita tinggi ya karena ya itu kita sendiri. Memang hak saya. Kita lupa bahwa ada orang lain yang perlu kita angkat bareng-bareng. Ya. Dan itu yang mengingatkan saya, mungkin ini bukan buku ya, ini lebih ke nasihat guru gitu ya. Kalau nasihat guru itu, guru saya pernah kayak punya pesan gitu. Pesannya itu sebenarnya sederhana. Kalau kita tidak mau disibukkan dengan urusan kita sendiri, kita harus menyibukkan diri dengan urusan umat. Kalau orang yang menyibukkan diri dengan urusan umat, maka dia tidak akan disibukkan dengan kesibukan dirinya sendiri. Nah, itu mungkin salah satu cara ya buat kita di lingkungan pertemanan atau mungkin di lingkungan kerja begitu ya. Kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi kita juga memikirkan orang lain. Karena kalau kita cuma mikirin diri sendiri, kita sibuk akhirnya dengan urusan diri kita sendiri. Tapi kalau kita mikirin orang banyak, itu akhirnya ya orang banyak itu juga kita ikut terpikirkan oleh orang banyak itu. Dan urusan kita Allah yang mudahkan gitu kurang lebih. Itu ada potongan hadisnya itu, Mas. Gimana itu, Mas? Man asbaha walam yahtam bi umuril muslimin falaisa minhum. Ya memang sih terlepas dari riwayatnya ini banyak yang mengatakan bahwa cenderungnya dhaif ya. Tapi kita mungkin bisa mengambil pesannya bahwa barang siapa yang asbaha bangun pagi, kemudian
belum peduli tentang apa yang terjadi di antara orang-orang Muslim yang menjadi urusan dari orang-orang Muslim, maka bukan bagian dari mereka. Nah, kebetulan di HIU ini juga sangat-sangat concern dengan isu-isu kemanusiaan ya teman-teman semua. Ya, dan juga mungkin tidak hanya apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya kan kita juga beberapa kali mungkin ada ambassador lecture dengan Dubes Palestina juga membahas tentang kondisi terkini di sana. Kemudian juga sempat ada beberapa kali kemarin webinar juga gitu ya, Pak Fatul gitu. Jadi saya yakin teman-teman semua kalau teman-teman masuk ke HIUII, teman-teman akan belajar banyak hal ya, tidak hanya pembelajaran di kelas saja, tapi teman-teman juga bisa tadi mengambil banyak ilmu ya yang di luar kelas, termasuk tadi dari pembicara-pembicara juga, dan kemudian bisa menambah wawasan teman-teman semua ya berkaitan dengan isu-isu yang terjadi di dunia global. Ya, tadi mungkin salah satunya berkaitan dengan krisis kemanusiaan di Palestina dan lain sebagainya. Sebenarnya kan obrolan kita hari ini kan awalnya itu kan berkaitan dengan buku. Jadi apa saja buku yang sudah pernah Mbak Karin, Pak Fatul dan juga Mas Majid baca. Kemudian apa sih yang bisa kita ambil ideasnya ataupun mungkin bagaimana dari gagasan tadi bisa kita refleksikan di diri kita. Nah, saya ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertanyaannya untuk Pak Fatul dulu ya sebagai penutup gitu. Jadi gimana sih sebenarnya cara atau kiat-kiat agar mungkin ya kami semua yang ada di sini atau mungkin para sobat ngalir yang menyimak video kita agar bisa menikmati membaca buku gitu, atau mungkin cenderung untuk menekan keinginan untuk mengakses hal-hal yang mungkin sebenarnya kurang bermanfaat sehingga kemudian bisa dimanfaatkan untuk membaca, untuk belajar gitu. Gimana Pak Fatul? Sederhana, satu galak pada diri sendiri. Kita kan udah sering galak sama orang lain ya. Galak sama diri sendiri itu yang susah. Ya kalau ngantuk, kita kan galak sama diri sendiri kan. Nah kemudian yang kedua, karena semuanya sibuk, ya bagaimana mencari waktu. Nah saya terus terang banyak buku yang saya beli di bandara dan saya baca ketika perjalanan. Nah, karena itu salah satu kemewahan. Dalam perjalanan sekian jam, mungkin di kereta, itu banyak menghabiskan buku. Saya dulu punya kebiasaan tapi tidak saya teruskan. Setelah saya tahu ternyata kurang bagus. Saya punya perpustakaan di kamar mandi. Oh iya tadi Pak Fatul bilang di awal. Ya, jadi banyak buku yang saya hatamkan di kamar mandi. Daripada merenung baca WA, ya baca buku. Di bilik termenung itu, itu bisa baca banyak buku. Cuma kan katanya nggak bagus kan, makanya saya hilangkan kebiasaan itu. Apalagi kalau di sini kamar mandinya nanti ngantri. Gitu. Nah, jadi intinya adalah memanfaatkan waktu yang mungkin, yang mungkin. Kalau memang semuanya merasa sibuk kan, gitu. Ya, jadi kalau teman-teman punya waktu kosong kapanpun itu selalu sempatkan untuk membaca buku. Kan kalau kata ulama itu kan kawan terbaik itu adalah buku. Ya. Karena nggak pernah marah. Meskipun kita terlambat juga. Ya. Dilipet-lipet, jamuran. Dari zaman dulu sampai sekarang kawan terbaik itu adalah buku. Hanya saja mungkin kalau dulu kan banyaknya yang cetak ya. Kalau sekarang kan sebenarnya kan juga banyak yang digital ya. Berbentuk digital gitu. Kalau mungkin teman-teman tidak membawa buku yang fisik, tapi kan kemana-mana kan saya yakin pada bawa gawai. Ya bisa diakses buku dari koleksi teman-teman masing-masing gitu. Bahkan tidak harus membaca yang fiksi ya, bahkan yang non fiksi fiksi pun bisa, tidak harus yang non fiksi kan. Kalau dari Mbak Karin gimana? Tips ya, apa sih tadi? Nggak mungkin kayak pengalaman gitu. Iya. Ya saya sebetulnya kalau saya tuh tiap hari berupaya untuk melawan kemalasan untuk terus mengisi, karena kita kan tidak mungkin selesai belajar ya, gitu. Jadi kalau yang saya lakukan, saya juga dulu suka gitu Pak, meskipun bukan sampai perpustakaan di kamar mandi tapi saya baca, ya pokoknya yang jadi korban kena air, robek itu udah banyak sekali dari dulu, tapi ya sudah saya hilangkan. Kalau saya coba cari, sebenarnya banyak situs-situs yang punya bisa akses buku-buku gratis gitu, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia.
kayaknya bahkan Perpusnas atau apa gitu kan juga bisa ada. layanan meminjam e-book gitu kalau misalnya kita tidak punya akses yang mudah untuk mendapatkan buku cetak gitu. Saya juga dalam perjalanan saya biasanya bawanya Kindle, Pak. Karena kalau buku gini suka lupa, ketinggalan gitu. Jadi biasanya itu yang kalaupun bosan kemudian juga bisa diganti bacaannya gitu. Dan Kindle bagus, nggak ada distraksi. Oh iya, tidak ada notifikasi. Ya betul, nah itu Pak. Nggak ada. Iya. Saya pernah Ada, coba baca pakai HP, ya nggak berhasil. Banyak distraksi, ya betul. WA-nya yang kebaca. Iya betul. Dan Mungkin jangan gitu. khawatir ya, oleh perpus kita juga menyediakan banyak buku ya, termasuk Dan tempat membaca yang nyaman. tempat membaca yang nyaman, termasuk juga publikasi yang tadi ya, Jurnal-jurnal. seperti itu ya, mungkin bisa teman-teman gunakan untuk referensi kuliah teman-teman semua. Oke, tadi tips yang sangat-sangat menarik ya, Mas Majid belum? Ya, tentu saja. Jangan khawatir Pak Fatul. Saya tidak lupa dengan Mas Majid, walaupun kita terpisah jarak berapa meter. Tentang di ujung. Iya, ujung dari ujung ya ini. Ya kalau Mas Majid gimana? Sebenarnya baca buku itu selain tadi motivasi itu kan kita butuh yang intrinsik juga. Karena membaca buku itu semakin membantu kita making sense of our world gitu kan. Kita bisa makin memahami dunia kita itu bekerja seperti apa gitu kan. Apalagi kalau kita sebagai muslim gitu kan ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kan ayat pertama yang turun. Dan menariknya gitu kan. Kita tuh nggak cuma Iqra gitu kan. Tapi juga digabung dengan ismi rabbika gitu kan. Dan itu digabungkan dengan ba. Jadi tidak boleh dua hal ini saling terpisah. Jadi membaca dengan mengingat nama Tuhan itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan dari kita sebagai muslim itu. Karena ada huruf ba-nya yang nyambung itu. Dan itu yang membuat kita, oh iya ya ternyata kita menemukan alasan kenapa Allah menciptakan sesuatu, baik itu berupa kesempurnaan dalam ciptaannya maupun juga ketidaksempurnaan dalam ciptaannya. Ini prinsip ulil albab. Nah, gitu dia. Bagaimana kita lihat, mungkin kita kalau lihat di alam gitu ya, alam semesta ini begitu sempurna. Tapi kalau kita lihat manusia kadang-kadang kok nggak ada yang sempurna gitu kan. Dua-duanya sama-sama ciptaan Allah dan itu buat kita making sense. Oh ternyata Allah itu maha sempurna sehingga sesempurna-sempurnanya dunia pun pasti ada akhirnya. Dan ketika lihat manusia yang tidak sempurna, ya memang tidak sempurna karena mereka bukan Tuhan gitu kurang lebih. Ada satu lagi Mbak, Iya, ada selain galak tadi, selalulah gelisah. Oh iya. Karena gelisah itu akan membuat kita mencari jawab. Dan biasanya, atau salah satu paling tidak, jawabannya ada di buku-buku ini. Selalulah gelisah. Jadi apabila kita mungkin kayak melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita tuh jangan kemudian kita ya udah abai atau ignorant gitu kan. Tapi kemudian kita harus punya sense ini ada yang nggak benar nih. Menjawabnya gimana? Apa alasannya? Menjelaskannya bagaimana? Itu biasanya ada di buku-buku ini. Ya bertafakur, bertadabur lah ya. Betul. Ya. Iya, ini kenapa sih kok ada problem-problem sosial seperti ini sebenarnya tuh ada apa di baliknya? Dan itu yang kemudian juga memotivasi kita untuk meneliti gitu kan. Mencari jawaban dari masalah-masalah yang ada. Oke. Baik Sobat Ngalir, mungkin kita cukupkan diskusi kita sampai di sini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Karin, Pak Fatul dan juga Mas Majid. Jangan bosan-bosan datang ke sini ya Pak Fatul ya. Dengan senang hati. Ya, barangkali nanti akan ada part-part berikutnya ya, tidak hanya yang part 1 dan part 2 yang kemarin ya. Dan kami harap teman-teman semua selalu stay tune dengan channel Department of International Relations UI. Jangan lupa teman-teman like video ini dan juga subscribe channel kami karena akan ada video-video yang lain. Ya, video-video yang tidak hanya membahas tentang isu-isu terkini, tapi juga mungkin ada pembahasan-pembahasan ringan ya, termasuk yang kali ini ya berkaitan dengan buku-buku atau mungkin tips-tips menjadi mahasiswa. Oke, itu teman-teman semua. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.